Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita mulai kuliah lagi, Bu ya. Jam 10 biar cepat selesai ya. Nanti absen terakhir aja nanti. Ya, hari ini kita bahas mengenai risiko pasar ya, atau market risk ya. Tentu saja yang terpikirkan oleh saudara adalah mengenai pasar, market. Dan di pasar itu karena harga tidak pernah stabil, di situ letak risikonya muncul ya. Muncul. Jadi risiko itu muncul kalau kita dari sisi baik pembeli atau penjual pasti kalau harganya barang naik. Kalau penjual untung, pembeli rugi. Kalau pembelinya harga turun, pembeli untung, penjual rugi. Jadi dua sisi yang tidak sama implikasi yang mereka dapatkan kalau harga naik itu turun ya. Nah di sini yang kita bahas itu tentu saja nanti kita bahaslah pasarnya bukan pasar komoditi ya, tapi pasarnya adalah pasar capital market dan financial market, pasar uang dan pasar modal ya. Dan bisa juga diidentikan dengan pasar derivatif ya, derivatif. Pasar derivatif itu sebenarnya pasar turunan dari turunan dari capital market atau bisa financial market. Ya, pasar derivatif itu seperti contoh yang perdagangan option apa surat berharga derivatif ya, perdagangan situ. Nah, seperti saya sampaikan tadi, market risk itu muncul karena lembaga keuangan di sini perbankan itu melakukan trading aset-aset yang dimilikinya. Ya. Tentu saja aset dimiliki itu yang sifat jangka pendek. Ya. Pendek. Dan dulu waktu sebelum undang-undang perbankan nomor berapa 92 ya, itu bank itu bisa melakukan trading jangka pendek untuk saham ya. Seperti saya dulu kerja di Bapindo, Bapindo saya kerja tahun 91 ya. Nah, itu terakhir mereka melakukan trading pasar uang. Dan Bapindo sekarang jadi underwriter juga, penjamin ya, penjamin. Dia punya di bagian treasury itu di link roomnya ada transaksi di pasar uang, di pasar modal, pasar berjangka gitu transaksinya. Jadi bisa apa? Bisa macam-macam ya transaksinya itu ya. Nah sekarang itu kan tidak dibolehkan, Artinya bank itu tidak boleh melakukan trading saham di pasar modal. Tapi kalau dia investasi jangka panjang boleh ya. Oh ya, misal dia mau memiliki saham di atas kepemilikan 20%, 20% boleh aja. Atau kalau dia memiliki saham di bawah 20% tapi tidak ditradingkan, hanya pasif aja, nanti dijual dalam waktu di atas 3 bulan itu nggak ada masalah ya. Jadi nggak dilarang itu. Tapi jelas mereka tidak take profit dalam keuntungan jangka pendek dari instrumen saham yang mereka miliki itu, investasi. Tapi kalau mereka trading pasar uang boleh ya, pasar uang, pasar berjangka itu boleh kan. Jadi kalau di perbankan itu mungkin Bapak Ibu yang kerja di bank ya, itu tahu bagian treasury. Treasury itulah yang melakukan trading di pasar uang, pasar berjangka. Di samping dia juga mengatur pembayaran, sistem pembayaran di perbankan, lalu lintas pembayaran juga mengatur, kemudian juga mengatur likuiditas perbankan, ya, kemudian mengatur juga kewajiban jangka pendek ya, terus sebelumnya ALMA, Asset Liability Management, dia ngatur di situ semua, dia ngatur net position di perbankan ya. Dan kerjanya luar biasa itu, setiap hari 24 jam, ya, 24 jam. Kalau untuk di trading di pasar uang, pasar berjangka pasti mereka 24 jam. Karena ada beberapa di pasar uang di negara lain, market sama financial market di tempat lain tutup, di Indonesia buka ya. Di Indonesia udah malam itu dia udah buka. Jadi maka 24 jam itu mereka para trader di dealer yang di pasar di perbankan itu. Ya. Jadi muncul dari situ. Jadi market risk muncul karena perbankan itu melakukan tradingkan asetnya, ya, aset-asetnya.
Tentu saja aset produksi bank itu ada 3 jenis Bapak Ibu ya. Ada penempatan pada bank lain, ada investasi, ada kredit diberikan gitu ya. Kredit diberikan bisa nggak ditradingkan ya. Yang banyak ditradingkan investasi yang pendek sama dana yang mereka miliki yang itu mereka bisa tradingkan. Nah, nanti kita jelaskan ada 3 metode mengukur market risk ya. Jadi kita bisa ekspektasi berapa kira-kira risiko yang akan kita hadapi ke depan kalau seandainya kita melakukan perdagangan di pasar modal, di pasar uang, di pasar berjangka ya. Itu ada 3 metode. Yang pertama risk metric, metode untuk mengukur nilai risiko yang akan didapat oleh perbankan itu. Nah, pertama risk metric ya. Kedua historic atau back simulation, dan juga Monte Carlo simulation. Monte Carlo ini mungkin saya jelaskan nanti teknis saja, tapi tidak menjelaskan caranya. Saya sudah punya ada kasus nanti saya kasih di bagian akhir pelajaran ini, dan juga ada Excel-nya juga Monte Carlo itu. Ya. Ada panduan Excel juga bisa saya pelajari di situ bagaimana mengaplikasikan Monte Carlo ini. Karena dia banyak banget datanya, khususnya 10.000 ya, 10.000 spasi, jadi nggak bisa kita sampaikan secara yang pendek sini ya. Di ujian pun mungkin nggak keluar, mungkin kecuali mengasih tahu ada berapa diketahui data dari hasil olah data di Excel atau di aplikasi lain, baru kita bisa bikin Monte Carlo-nya. Nah, sebelum kita mulai, nanti ada 2 ya secara umum. Pertama, konsep dan definisi risiko pasar. So bisa baca konsep dan definisi risiko pasar itu kalau sudah mendapatkan risk management level 1, level 2, level 3 itu ada di situ ya. Yang dikurang oleh Bara, diterima oleh Bara ya. Salah satu lembaga sertifikasi ya, sertifikasi perbankan itu. Saya rasa kalau udah kerja di bank pasti udah dapatkan itu lah, level 1, level 2 ya. Itu kan basic banget. Nah, kita lihat fluktuasi nilai atau value at risk ya, VAR yang terjadi pada akun aset dan liability yang ditradingkan dalam jangka pendek ya, itu disebut daily earning at risk ya, atau DR. Jadi ini bisa juga satu muka di buku investasi Karang Gruber, itu Garang, kalau di Indonesia itu kenal Karang siapa? Ada buku investasi Karang dosen UGM ya. Aduh, Tanda Lilin. Nah, Tanda Lilin bisa coba baca, itu buku keuangan investasi pun lengkap mungkin di Indonesia. Sebenarnya kan kalau sudah baca buku-buku investasi sekarang lain itu pasti isi nggak lengkap lah ya. Apalagi sekarang kalau bikin buku itu halaman dipatok oleh penerbit. Gitu. Kalau paket halamannya per bab itu maksimal 20 halaman gitu ya. Padahal kita masih banyak harus kita sampaikan di bab itu, tapi nggak bisa ya. Tapi kalau bukunya yang mengarang satu orang bisa lebih baik ya, karena biar penerbit kan tergantung halaman juga, dia bisa membiayai halaman yang banyak itu. Tapi kalau paket menulis rame-rame itu bisa susah. Jadi daily address atau DAR sekedar menjadi perhatian utama manajer lembaga keuangan, terutama yang akan mengancam supervisi mereka, karena ini juga risiko itu dampaknya ke itu kan, ke beban ya, biaya. Semua risiko bukan beban ya, karena risiko itu kan ekspektasi yang menimbulkan kerugian bagi perbankan. Jadi beban lah, beban bisa loss, bisa bukan expand dan sebagainya. Sehingga potensi mengurangi net income, ya, income perbankan. Income berkurang berarti modal berkurang ya, modal berkurang. Ya, tidak seperti yang diperkirakan. Modal berkurang nanti kalau jumlah besar ya, jumlah besar mengancam kayaknya. Jadi mereka maka ada batas limit itu, dalam trading itu ada batas limit, jangan sampai trading itu mengancam kecukupan modal mereka karena kerugian besar itu. Jadi market risk atau VAR adalah risiko yang terkait dengan ketidakpastian earning lembaga keuangan. Ya. Jadi ketidakpastian earning lembaga keuangan yang akan diperdagangkan, terutama dari perdagangan portofolionya.
Jadi kalau dia tujuan berdagang mentradingkan portofolionya bentuk financial asset, tentu saja tujuan akhirnya ingin mendapatkan itu ke Pak Ibu, dapatkan laba, keuntungannya. Nah, keuntungan yang tidak stabil itu ada kerugian di situ ya, tidak stabil. Jadi berubah kondisi pasar ya, seperti harga berubah, price of asset, interest rate, market, volatility. Volatility itu gejolak di pasar menyebabkan ketidakpastian dalam pergerakan harga, baik harga kurs mata uang ya, kemudian bunga ya kalau di suku bunga, kemudian juga bisa juga terkait dengan nilai harga itu relative security ya, harga itu bisa menyebabkan itu juga ya. Juga menyebabkan market liquid juga terganggu juga. Apa manfaat pengukuran market risk itu? Pertama sebagai manajemen informasi ya. Jadi dia memberikan informasi bagi manajer senior mengenai risk exposure yang dihadapi perusahaan. Jadi risk exposure itu potensi kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan, oleh perbankan itu ya. Jadi set juga ya, menetapkan batasan area perdagangan. Jadi biasa semakin tinggi risiko, kemungkinan setting limitnya makin ditekan ya, tekan. Tapi kalau potensi laba tinggi bisa setting limit dilonggarkan, bisa seperti itu. Kemudian resource allocation. Allocation itu sejauh mana nanti ke depan itu bisa di cover oleh resource dimiliki perbankan. Berapa recovery disediakan cadangan untuk recovery kalau terjadi kerugian itu. Jadi dengan menentukan kemungkinan rugi di depan waktu ya, jadi bisa memperkirakan cadangan resource yang digunakan untuk mengantisipasi itu dan berusaha menekan lah ya, menekan kerugian itu dengan segala aturan, dengan kebijakan risk management, dengan sumber ekonomi yang mereka dapatkan dan juga kapasitas yang mereka miliki. Nah, performance evaluation juga diperlukan dalam mengukur market risk, terutama membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Ya, perusahaan. Jadi semakin tinggi risiko pasar dan juga potensi kinerja pasar akan turun bisa juga, tapi bisa juga meningkatkan kinerja pasar karena di pasar modal high risk high return. Jadi risiko dan tinggi juga hasil boleh juga tinggi. Jadi sepanjang kenaikan dampak labanya tinggi dibandingkan dampak risiko, dia masih dapat keuntungan pertumbuhan laba perusahaan ke depan itu. Dan juga karena untuk regulasi. Ya. Nah, ada 3 model risiko pasar yang digunakan oleh lembaga keuangan. Yang pertama, tadi saya sebutkan di awal, risk atau variance atau covariance approach, ya. Dan juga historic atau back simulation. Dan yang ketiga, Monte Carlo simulation. Ya. Simulation. Jadi nanti kita bahas masing-masing metode ini. Pertama kita lihat metode yang pertama, risk metric model ya. Risk metric model. Jadi risk metric model ini diadopsi dari ilmu teori investasi. Jadi di dalam risk management ini banyak mengadopsi beberapa sains ilmu dari dari statistik, dari econometrik, dari manajemen keuangan, dari investasi, dan dari akuntansi juga ada, dan dari psikologi juga ada. Banyak mereka adopsi sehingga risk management bagus juga untuk sudah ambil ya, untuk dalam rangka untuk memperkuat logik berpikir di bidang keuangan. Jadi simetrik model itu pertama postulat market risk itu kan estimasi kemungkinan kerugian pada kondisi yang berlawanan yang diharapkan. Jadi yang terjadi di pasar ya terjadi di pasar. Kalau sudah trading di pasar modal berarti kan hadapilah gejolak harga saham kan, IHSG dan harga saham individu dari emiten. Itu gejolak harga itu menyebabkan ada risiko di situ dan di situ ada juga potensial untuk mendapatkan taking profit ya. Kalau semakin tinggi risiko juga return juga tinggi ya. Dan juga kalau sudah berada trading di pasar uang tentu saja pergerakan kurs kan, kurs yang tidak stabil, semakin volatility tinggi maka risiko juga tinggi.
semakin tidak dapat diprediksi, gejolaknya makin tinggi, risiko tinggi. Kalau di statistik itu sama dengan varian. Varian antara observasi dengan estimasi itu makin tinggi lag-nya, itu makin tinggi risiko. Tapi kalau antara estimasi sama observasi itu lag-nya seberapa, risiko makin rendah. Kalau semua estimasi sesuai dengan kalau realisasi sesuai dengan ekspektasi, maka risikonya nol. Standar deviasi nol. Standar deviasi nol itu kalau seandainya data observasi sama dengan estimasinya, berarti risiko nol. Risiko nol berarti standar deviasi nol. Standar deviasi nol adalah no risk. Ya. Jadi ukuran dari risiko itu basicnya adalah standar deviasi. Standar deviasi. Standar deviasi itu mereka menggambarkan volatility data. Jadi misal kalau saudara saya perkirakan semua akan terjadi sebut ya, dan fakta juga demikian, berarti risikonya nol. Tapi kalau estimasi faktanya jauh di luar dari perkirakan itu, maka risikonya makin tinggi. Ada risiko bisa juga menyebabkan keuntungan, bisa kerugian. Nah, market risk diukur dengan daily earning at risk. Jadi risiko itu dihitung per hari, hari pertama, kedua, ketiga, keempat bisa dihitung dengan menggunakan daily earning at risk. Jadi berapa earning diperoleh setiap hari yang sudah mempertimbangkan risiko. Lembaga keuangan dia terdiri dari 3 komponen. Ya. Hitung dia itu 3 komponen. Pertama, market value at sama dengan dikali dengan price sensitivity of the position dikali potential adverse move in yield. Nah, adverse move in yield adalah menggunakan data statistik ya. Nah, contoh misalnya contoh kita ambil contoh ya. Langsung contoh. Bentar. Bentar ini. Misal lembaga keuangan mempunyai zero coupon bond ya, dengan posisi ini nomor berapa nih? Ini posisi coupon bond dengan posisi market value seharga $1 juta. Ya. Nah, saja tempo 7 tahun dengan harga pasar 1631483. Jadi adalah $1,6 juta. Yield hari ini untuk obligasi sebutlah 7,243%. Yield itu artinya per tingkat diskon untuk berapa, present value sama dengan harga pasar. Ya. Present value sama harga pasar. Itu diskon turun merupakan yield dari surat berharga itu. Jadi contoh tersebut diketahui bahwa market value of position adalah $1 juta. Maka manajer itu ingin mengetahui potensi exposure yang risiko hadapi kalau suku bunganya berubah akibat kondisi pasar yang kurang baik pada hari esoknya. Jadi yang mempengaruhi harga itu bunga ya di obligasi. Jadi kita baru tetap ya. Kemudian besarnya kerugian yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan itu disebabkan atau tergantung pada volatilitas harga obligasi. Jadi tergantung pada daily price volatility. Jadi karena ya ini ya ini daily price volatility ini price sensitivity of the position dikali dengan potential price move in yield. Ya. Nah, berapa daily price volatility? Itu sama dengan price sensitivity to small change in yield dikali adverse daily yield move ya. Ya kalau di obligasi minus modified duration dikali adverse daily yield move ya. Jadi dikali adverse daily yield move. Modified duration itu sama dengan durasi dibagi 1 tambah R ya, 1 tambah R. Jadi kalau durasi 7 ya, maka kalau suku bunga misalnya suku bunga itu adalah 7,2% ya, 7,2% suku bunga sekarang itu ya, di sebelah 7,243% ini contoh di sini, maka duration modification modified duration lah 7 dibagi 1,07243. 7 itu kita di soal ya, durasi itu 7, masih tempo 7 tahun ya, tahun. 7 bagi
Kalau masa jatuh tempoh 7 tahun, durasi 7 berarti ini kan obligasi tanpa bunga. Ya. Jadi dapat 6,527 durasi modified duration. Ya. Nah, possibility potensial adverse move in yield dikali modified duration. Nah, potensial move yield itu dapat sama dengan ini 0,00165. Dari mana datangnya? Itu datang dari dari asumsi ini ya. Asumsi standar deviasi dari data pergerakan harga saham harga obligasi itulah sama dengan 10 basis poin standar deviasinya. 1 basis poin itu 1/1000 ya, 1/1000. Jadi kalau 10 sama dengan 0,01 ya, 10 basis poin ya. 0,01 sorry. 10 basis sama 0,01 ya. Jadi ya kita kalikan nanti 0,01 ya. Dengan asumsi standar deviasi lah 10 basis poin dari min di mana 16,5 basis poin sama dengan 0,0015. Jadi gini. Jadi kalau seandainya 16 basis poin itu sama dengan kalau dia itu dengan asumsi itu sebentar ya. Asumsi ya. Dengan asumsi itunya 5% error 5%. Jadi kalau error 5% ya, maka itunya standar deviasi sama dengan 16,5 basis poin. Jadi 16,5 kali basis poin ya. Lalu sebesar 1,5 kali standar deviasi. Jadi 1,05 ya. Kali standar deviasi. Ini sama dengan angka Z-nya Z ya. Ya, Z itu kan 1 sampai 3. 0, 1, 2, 3 ya. Jadi 1,65 standar deviasi ya. Jadi 1,65 standar deviasi kalau standar deviasinya 10 basis poin ya, basis poin, maka tinggal dikalikan 1,05 kali 10 basis poin ya. Dapat 0,00165 ya. Itu artinya ya. Jadi jadi kalau biasa soalnya kalau errornya 5%, pasti itunya Z-nya 1,65 ya. Kali standar deviasi Z-nya ya. Nah, sehingga kita dapat hitung ininya sama dengan 0,0105 dengan asumsi standar deviasi 10%, 10 basis poin. Kemudian errornya 5, itu dapat 0,0105. Ya. Itu maksudnya. Ya. Kalau seandainya poin berarti 5 kali 0,0005 0,3 kali ya, 0,005 dikali dengan 1,65 ya. 5 standar deviasi ya. Itu maksudnya. Ya. 1,05 ya. Nah, sekarang kita hitung berapa VAR-nya. VAR itulah menghitung value at risk-nya untuk ini kan bisa value at risk hari pertama, kedua, ketiga. Kalau hari pertama ini artinya 10/73 ini hari pertama. Jadi misal kita prediksi sekarang besok hari pertama, 1 hari berikutnya itulah N-nya sama dengan 1. Berarti ini dia dulu untuk 1 hari. Kalau dia 2 hari berapa? Bukan dikali 2. Dikali akar 2 ya, dikali akar 2. Dia dikali akar 2 itu value at risk untuk hari kedua. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima ya. Itu maksudnya. Jadi kalau dia-nya itu 1 hari itu 10,770 ya, risiko yang dihadapi oleh yang pegang obligasi itu. Maka kalau di hold sampai 5 hari dapatnya 10,7 dikali akar 5. Dan 5 dapatnya 24,042. Jadi obligasi akan turun nilainya sebesar 24,082 kalau dipegang 5 hari. Kalau dipegang 10 hari berapa? 10,770 dikali akar 10. 10. Ya, 10. Nah, kemudian kita lihat contoh bagaimana market risk dari mata uang asing ya. Itu uang asing. Ini kan dari data obligasi. Ini dari obligasi, bond. Kalau mata uang asing gimana ya? Uang asing. Ya. Misal lembaga keuangan memegang posisi perdagangan 1,2 juta Switzerland dalam pasar mata uang dolar AS.
penutupan bisnis dari tertentu, lembaga keuangan tersebut ingin menghitung berapa daily earning at risk DR-nya pada posisi ini. Ya, sebenarnya besok harinya adalah hari yang buruk pada pasar mata uang berkaitan dengan nilai tukar dolar AS rupiah. Jika suatu hari berikutnya. Nah, nilai setara dalam rupiah untuk posisi ini, jadi sebelum kita cari berapa DLS-nya, kita konversi dulu ke dalam mata uang lokal. Kalau ini home currency-nya Amerika, berarti di switch dulu ke dalam dolar. Ini dolar masih bukan rupiah ya. Kalau dolar, ya, sorry ini dolar ini. Ya. Ini bukan rupiah, ini dolar ya. Jadi Switzerland per dolar. Ya. Jadi jika nilai tukar rupiah adalah 0,62, ini maksudnya apa nilai tukar apa Switzerland per dolar maksudnya. Ya. Ini salah ini. Bentar. Ya. Ini tukar ini. Ya ini ya. 0,05 per dolar. Jadi 1 dolar itu sama dengan 0,05 Switzerland. Ya. Maka nanti posisi dalam rupiah lah, dalam dolar ya, dalam dolar, dolar nih. Ini berubah dolar. Dolar. Ya. Jadinya 1 juta dolar. Jadi 1,6 juta ini dikali dengan kurs per dolarnya berapa? Jadi 0,65 dapat 1 juta dolar. Itu nilainya. Nilai apa? Nilai dari apa? Nilai konversi dari mata uang Swiss ini apa itu? Saya lupa, bukan Switzerland kayaknya. Saya lupa, bukan Switzerland, ini mata uang asing lah ya. Nah, bisa berdasarkan pengalaman pengamatan perubahan nilai tukar ya, mata uang harian di masa lalu ditemukan volatilitas atau standar deviasi alpha. Standar deviasi dari perubahan harian di pasar mata uang adalah sekitar 6,5 basis point. Ya. Maka nanti sehingga volatilitas berapa? Volatilitasnya adalah kalau dia 5% pasti di situ 1,05 dikali 56,5 basis point ya, standar deviasinya. 6,5 basis point berarti 0 berapa itu? 0,0565 ya. 0,05 ya. Dapatnya lah 93,2 basis point ni. Ini kalau dikasih poin dapat dia 1,2 basis point sama dengan 0,932 karena kasih 10.000 kan. 10.000 ya. 10.000 ya. Jika 0,932 basis point. Jadi kalau dia pegang satu hari mata uang asing itu, satu hari berikutnya dia akan mengalami kerugian sebesar 0,932%. 0,932%. Ya. Kalau jumlah nilai 1 juta dolar ya, maka dia akan mengalami perubahan nilai berapa? 1 juta dolar dikali dengan 0,932 dapat 93,2 diarnya. Diar itu satu hari ya. Satu hari ya. Satu hari. Kalau dia pegang sampai 5 hari berapa kerugiannya? 9320 yang satu hari ini dikali akar 5 dapat 2840. Dengan mengalami kerugian selama 5 hari di hold mata uang itu besar 2840 dalam dolar ya. Dalam dolar. Ya. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita ngitung market risk kalau instrumennya ekuitas. Jadi kan pertama obligasi, yang kedua dari apa mata uang ya, yang ketiga itu ekuitas ya, itu saham ya. Misalkan lembaga keuangan memegang posisi perdagangan dalam saham sebesar 1 juta dolar. Jika beta sama 1 dan apa dasar deviasi lah 2%, sehingga stock market return volatility sama dengan 1,5 dikali dengan 1,5 dikali dengan 2% ya, 2%. Ya. Dapatnya 0,033 ya. Maka darinya berapa nilai saham itu 1 juta dikali dengan 0,3 dapatnya 33.000. Jadi kalau dia pegang saham 1 juta dolar ya, 1 juta dolar, maka hari pertama besoknya dia akan mengikuti perkirakan 33.000 ya. Kalau dia pegang 5 hari tinggal dikali aja. 33.000 dikali akar 5 ya, akar 5. Kalau 3 hari ya. 33.000 kali akar 5 ya. Gitu.
Nah, bagaimana kalau kita menghitung DER secara portofolio? Tadi kan individual ya. Portofolio dia menggunakan rumus investasi pada portofolio sama. Portofolio. Cuma kalau di portofolio itu kan risiko itu diganti dengan DER. Kalau di sini risiko DER ya. Itu sama aja. Kemudian nanti ada row korelasi antara instrumen A dengan B ya, instrumen keuangan A dengan B. Jadi kalau dia punya tiga instrumen, maka ada pasangan kalau A dengan B, A dengan C, B dengan D dengan D. Ya. Jadi korelasi A dengan B, korelasi A dengan C, korelasi B dengan C dengan C. Ya. Ini rumusnya. Jadi portofolio itulah pertama dia investasi, ada 3 investasi, investasi A, B, dan C. Macam-macam jenisnya. Ada jenis A, jenis B, jenis C. Nah, masing-masing dicari DER-nya. Berapa DER. Kemudian kita kodratkan masing-masing. Itu tambahkan. Kemudian nanti ditambahkan dengan 2 korelasi. Bisa korelasi A, B. Nanti korelasi A dan C. Ya. Jadi AC, AB, AC, kemudian BC. Jadi tiga kombinasi lah. Bisa menggunakan binomial bisa binomial kombinasi. Berapa jumlah kombinasi kalau kita investasi portofolio di 4 jenis, 5 jenis, 6 jenis ya. Berapa kombinasi ya. Kalau 4 jenis misalnya A dengan B, A dengan C, A dengan D. Kemudian B dengan C, B dengan C, B dengan D. Kemudian C dengan D. Itu kalau di manual ya. Seperti itu ya. Dan korelasi A dengan B sama dengan B dengan A, sama ya. Korelasi C dengan D sama D dengan C, sama. Jadi jangan ditambah lagi korelasi. Ini korelasi C dan D, Pak bisa. Nanti jadi korelasi D dan C itu sama aja, ya. Kalau bolak-balik sama aja korelasi kalau dua pasang. Nah, ini misalnya contoh, misalnya bank ini memiliki ada 3 jenis aset dalam satu portofolio. Ini contoh aja, bisa 4, bisa 5, makin banyak berarti terpaksa cari di aplikasi, nggak bisa pakai manual. Ini masih bisa manual ya. Mencari risiko portofolio kalau dia memiliki 3 jenis aset ya. Masih bisa dicari pakai manual ya. Jadi misal jenis aset pertama itu obligasi 7 tahun ya, zero coupon ya. Kemudian kalau kedua mungkin Swiss franc ya, Swiss franc mata uang asing. Ini home currency-nya Amerika, dolar. Swiss franc. Yang ketiga dia memiliki saham ya, stok indeks ya. Memiliki indeks. Di sini ISG. Posisi stock market index ya, memiliki indeks. Nah, itu 3 jenis itu. Ya, masing-masing market value-nya itu, ya, market value seperti ya 1 juta market value untuk yang stock market index atau ISG di sini. Itu 1 juta untuk Swiss franc, dan untuk yang obligasi adalah berapa? Obligasi 1 juta juga, 1 juta obligasi ya. Nah, kemudian diketahui juga DER-nya diketahui. DER ini bukan DER itu tambah A kurang A. Itu DER ya. DER ya, DER. Jadi DER masing-masingnya kalau zero coupon bond itu DER-nya 10/70 ya, 10/70. Kemudian Switzerland ini Swiss franc ya. Itu spotnya 9320 ya, kurs hari ini. Kemudian ekuitas harga sahamnya 33.000. Ini sama dengan kita cari sebelumnya tadi. Angkanya di situ. Di mana dia 10.000 ini contoh dari ini. Nih, 10.700 ya. Di angka sini ada hubungannya. Ya. Nanti, ya. Obligasi ini. Ini obligasi. Ini obligasi ini. Kemudian tetap itu 10.7 di sini dapat. Ya. Kemudian kalau untuk yang apa dia dari mata uang asing Swiss franc, ya, itu di sini dapatnya sini 9320 ini dia untuk 1 hari. Kemudian dia terkait dengan saham ini di 3.000. Angka ini dipakai untuk portofolio. Jadi kalau dia satu paket kita dapatkan portofolionya ini
ya di portofolio. Ya, di portofolio. Di saham itu kita juga korelasi antara obligasi dengan Swiss franc ya. Dan antara obligasi dengan stok, kemudian mata uang dengan saham ya. Jadi korelasinya nih 0,2. Korelasi itu maksimal 1 ya. Maksimal 1, minimal min 1. Min 1 ini kalau min 2 berarti korelasi negatif ya. Artinya kalau B naik kalau nilai obligasi naik maka nilai mata uang Swiss franc itu turun artinya. Kalau yang korelasi obligasi sama stok itu 0,4. Bonya positif. Kalau obligasi naik, stoknya juga naik harganya. Kalau korelasi antara mata uang dengan stok itu positif. Kalau stoknya naik, kalau mata uang swingnya naik, maka indeks sahamnya juga naik. Artinya, ya. Dan memang dicari dalam portofolio itu yang hubungannya negatif. Makin banyak negatif, maka risiko portofolio makin rendah. Tapi kalau positif, banyak positif, maka risiko portofolio makin tinggi. Karena dia hubungannya positif ya. Jadi sama naik sama turun. Jadi kita dapat hitung DER portofolionya lah ini. Pertama kita tambahkan DER obligasi dikuadratkan, tambah DER mata uang dikuadratkan, tambah DER saham dikuadratkan. Ditambahkan tiganya. Kemudian ditambahkan dengan hasil pengalian hubungan antara kombinasi tadi, misalnya obligasi sama mata uang, obligasi sama saham, terus mata uang dengan saham yang ketiga. Jadi kombinasinya. Jadi cara menghitungnya 2 kali korelasi, ini korelasi antara obligasi dan mata uang ya. Kemudian dikali dengan DER obligasi dikali dengan DER mata uang. Ya. Kemudian tambahkan dengan 2 kali korelasi antara obligasi dengan saham ya, dengan saham. Ya. Obligasi dengan saham, kemudian dikali DER obligasi dikali DER saham. 3.000 kan DER saham itu. Kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan DER korelasi antara mata uang dengan saham ya 0,1 itu diketahui. Kemudian dikali dengan DER-nya mata uang dikali DER-nya saham ya. Kemudian ditutup kurung semua itu, buka tutup kurung semua dikali setengah, itu sama dengan akar dari pengali ini. Jadi dapatnya 39969. Jadi kalau dia pegang 3 instrumen keuangan yang 3 jenis yang berbeda, ya, selama 1 hari, dia akan mengalami kerugian sebanyak 39969. Ya, kerugian total ya, kerugian itu. Ya, misalnya kerugian muncul dari obligasi, dari mata uang, dari saham. Tapi intinya secara keseluruhan dia memperoleh kemungkinan posisi risiko 39969 untuk 1 hari berikutnya. Kalau dia mau pegang 3 hari berarti akar 3 kali 39999 ya. Itu maksudnya. Ya. Itu cara aja menghitung risk market risk kalau kita baik individual ataupun dari portofolio menggunakan risk metric. Jadi risk metric itu harus kita hitung berapa DER-nya, DER portofolio. DER itu menggambarkan risiko ya. DER itu menggambarkan risiko, itulah market risk untuk investasi pada obligasi, pada mata uang, investasi pada mata uang asing ya, mata uang asing, investasi pada saham ya, saham. Nah, cara yang kedua adalah metode historik atau back simulation. Ini cara yang kedua ya. Cara kedua ini sebenarnya dia pikirnya lah dia mencari berapa kalau akumulasi ada dua portofolio ya, 2 jenis instrumen ya. Nanti dia cari berapa potensi kerugian masing-masing ditambahkan. Jadi dia mencari DER secara kombinasi 2 itu. Tapi lihat aja nanti bagaimana cara. Pertama, manfaat ini modelnya lebih sederhana, simpel. Tidak menggunakan statistik, matematik yang rumit, stratifikasi segala macam. Dia tidak memerlukan distribusi normal dari return yang merupakan asumsi utama bagi simetri. Simetri itu asumsi utama adalah distribusi normal. Dalam melihat daily average-nya itu kan tergantung pada volatility-nya kan. Volatility-nya sama dengan Z dikali dengan
secara variasi. Ya. Keuangan normal nggak bisa. Ya. Distribusi data observasi kalau sudah mencari berapa risiko untuk saham, berarti distribusi pergerakan saham itu harus normal. Harus, artinya pergerakan itulah ya secara normal, distribusi normal. Artinya kalau seandainya harga pasar itu, harga saham itu bergerak rata-rata, maka ada lebih banyak jumlahnya daripada yang menjauh dari rata-rata. Ya. Dan biasanya expected error-nya lah 5%. 5% pasti dapat 1,65. 1,5 kali variasi. Itu volatility-nya. Ini juga tidak memerlukan perhitungan korelasi. Tadi itu kan korelasi itu dihitung cari loh. Tadi kan di eventnya datanya. Kalau praktek dicari berapa korelasi. Korelasi itu tentu saja mengambil data yang banyak kan. Data bisa data harian, data berapa tahun. Nanti boleh data statistiknya sekian. Ya, dia ada perhitungannya lah. Agak lebih capek juga kalau dipraktek. Ya. Nah, di dasarnya lah merevaluasi portofolio berdasarkan harga aktual. Yang ada di hari kemarin, yang ada hari 2 hari kemudian, 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, sampai 500 hari yang lalu. Jadi berapa 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, sampai 500 hari sebelumnya. Belum menghitung 5% hasil yang terburuk. Kalau di 5% berarti kan 5 kali 100 kan sebesar berapa itu? Sebesar 25 kan. Kalau 500 hari, 5 kali 5% dari 500 hari kan 25. Kalau dia error-nya 10% berarti 10% berapa? 10 kali 500 hari berarti 50 kan? 50 yang terendah. Hanya 5% dari hasil adalah terendah. Ya. Nah, ada langkah menghitung VAR dari Historic Back Simulation itu. Langkah pertama, konversikan posisi dalam mata uang asing ke dalam rupiah. Atau konversi dalam dolar ya, rupiah nih. Kalau kita rupiah pakai rupiah. Ya. Jika dolar, contoh dolar nih. Itu dolar. Ya. Masih dolar ini. Kita aja nanti itu berubah. US dolar ya, dolar. Ya. Home currency ya, home currency. Currency ya. Jadi dikonversi ke home currency semua. Ya. Kalau kita konversi rupiah berarti ke rupiah. Kalau kita punya dua mata uang asing, satu dolar, satu dolar Singapura ya, maka dikonversi dulu ke dalam mata uang rupiah ya. Rupiah. Nah, kedua baru ukur tingkat sensitivity dari masing-masing posisi. Sensitivity bisa kalau dia kursnya 1% berapa kerugian yang akan diperoleh 1% atau laba. Tapi itu kerugian ya, kerugian. Ya. Kemudian ketiga ukur risiko ya, risikonya. Risikonya kemudian yang empat persentase perubahan ya. Ya. Presentasi perubahan aktual dengan nilai tukar mata uang untuk setiap 500 hari yang lalu. Langkah kelima, urutkan hari menurut risiko. Jadi setelah setiap hari dihitung berapa risikonya, risiko hari pertama sekian, risiko kedua sekian. Kalau dia 2 berarti tambahkan risiko mata uang pertama, mata uang kedua jumlahkan. Dan setiap hari itu dihitung sampai 500 hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya berapa risikonya, 2 hari sebelumnya berapa, dapat semua. Nanti diurut ya, diurut yang matahari. Urutkan hari menurut risiko dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dan sampai tertinggi. Nah, tertinggi kalau sampai tertinggi itu ranking 25 itulah VAR-nya. Itu VAR. Nah, itu DR-nya. Ya. Hari kelima ya. 5. Ini contoh ya, contoh. Contoh misalnya dia memiliki dua mata uang nih, mata uang asing. Satu mata uang yen, kedua Swiss franc ya. Mata uang yen itu dia memiliki pada hari ini itu sebesar 500 juta. 500 juta yen ya. Dan di Swiss franc ini adalah 20 juta Swiss franc. Kemudian dalam langkah satu itu dia mengkonversi ke dalam mata uang lokal. Mata lokalnya adalah exchange rate-nya 1 Desember ini kurs yen itu hari sekarang itulah 130 per dolar.
130 yen per dolar. Itu kursnya. Kalau Swiss franc itu kursnya 1,4 Swiss franc per dolar. Kemudian kita konversi ke dalam mata uang dolar. Jadi kalau dia memiliki 500 juta itu sama dengan 500 juta dibagi dengan 130. Dapatnya 3,8 juta dolar. Kemudian kalau yang itu yen, kalau Swiss franc itu kalau dari 20 juta itu dikonversi ke dolar 20 juta ya, dapatnya 14,285. 14,2 juta, 2,8 juta ya, 8 juta. Nah, itu yang konversi ke dolar ya, ke home currency. Dalam langkah kedua kita mengukur sensitivity-nya. Kalau sensitivity kita misalkan ya, kalau kursnya naik 1%, ya, berarti 1,1 tambah 1% kan 1,01 ya. Ya, kali current exchange rate. Di kurs yen itu berapa? Kalau kursnya naik 1%, berarti tadinya 130, maka dikali dengan 1 tambah 1%. Ya, dapatnya kurs yen itu jadi 131,3. Naik kan? Naik 1% ya. Padahal kalau kurs Swiss franc itu naik 1%, maka dapatnya lah kurs itu lah 1,4 Swiss franc per dolar dikali 1,01. 1 itu karena kenaikan 1%. 1 tambah kenaikan. Kenaikan sama dengan 1,01. Ya, dikali itu ya. Dikali itu maka nanti dapatnya berapa? Kurs Swiss franc itulah 1414. Ya, Swiss franc per dolar. Jadi kurs Swiss franc itu naik dibandingkan dolar. Nah, setelah itu baru dikali kurs itu ya. Direvaluasi tadi kan posisinya berapa? Kalau yen itu posisinya 3846, 154. Kalau naik 1%, maka posisi jadi 131,3 dikali 1.500.000. Dapatnya 3808,073. Itu kalau naik 1%. Kalau Swiss franc jadi berapa nilai? Jadi 1,414 dikali dengan 20 juta Swiss franc ya. Oh, dibagi dong, sorry, bukan dikali. Jadi kalau ini juga sama 200.000 yen dibagi dengan kurs yang setelah naik itu 131,3. Dapatnya 3,8 juta. Ya. Kalau yang Swiss franc itu juga sama, 20 juta dibagi dengan kurs setelah naik 1% itu sebesar 1.414. Dapatnya 14,1 juta dolar. Itu isinya. Nah, kemudian ya, berapa deltanya itu? Delta antara mata uang yen setelah naik 1% dibandingkan sebelum naik 1%. Jadi kita kurangkannya 388,073 dikurang dengan 3846154. Dapatnya 3 minus ya, kan turun. Dari 3846 setelah 54 turun jadi 3804073. Ini turun jadi 38081. Jadi kalau naik 1% dia rugi ya negatif 38081 dolar ya. Begitu ya. Begitu. Terus kalau dia itu kalau perbedaan rupiah dolar karena tadi kenaikan kurs Swiss franc tadinya dolarnya 14,285 714 jadi berapa itu? Jadinya 20 juta dikali 1,1414 dapat 14,14. Turun juga kan, turun. Tadi 14,2 turun jadi 14,14. Sehingga kalau dilihat perbedaan berapa? Tadinya 14,286 jadi 14,144, turunnya 141. Jadi kenaikan 1 Swiss franc akan melalui kerugian Swiss franc dolar 141,442 dolar. Ini dalam dolar ya, dolar Amerika ya. Bukan dalam Swiss franc ya. Nah, sehingga kita bisa lihat kalau misalnya hari pertama itu hari pertama sebelumnya, 1 hari sebelumnya itu terjadi perubahan exchange rate-nya misalnya sekarang kan tanggal 31 Desember. Seri sebelumnya 30 November.
Sekarang 1 Desember, sehari sebelumnya 30 November. Kita hitung berapa, kalau kenaikannya 0,5%, maka risiko berapa? 0,5% dikali minus 38,081. Ya, itu. Jadi 5% kali minus 38,81. Kenapa dikali itu? Karena ini untuk 1% itu rugi 38,081. Kalau setengah persen berarti 0,5 berarti setengah dari ini kan, dapat minus 19,405. Kalau naik 1%, rugi 141,42. Kalau naik 0,2%, maka 0,2% kali 141,442. Dapatnya minus 28,881. Nah, total kerugian hari itulah, tambahkan aja. 19,045 tambah 288,4. Dapatnya 47,328,9. Nah, ini cuma risiko, tapi hari pertama. Ya. Hitung hari kedua, hari ketiga sebelumnya, hari keempat seterusnya. Ya, dapat kan? Jadi mulai dari 1 hari sebelum sampai 500 hari sebelumnya. Dapat total risiko seperti ini. Ini hari pertama macam itu. Dapat total risiko di sini dapatnya minus 28,288,4. Ya. Beliau sulit 47. Plus 47. 328,89 itu minus risikonya. Minus hari pertama, minus hari H1, minus H1 ya. 1 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya cara sama cara bikin lagi cara sama. Ya. Harus tahu datanya berapa perubahan kurs itu sekarang hari kedua. Ya. Nah, setelah kita dapat angkanya, nanti kita urut. Urutnya mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Jadi risiko paling tinggi paling rendah. Bisa jadi hasilnya itu ada yang positif ya. Ini kan negatif semua. Ada yang positif. Berarti positif setelah negatif tuh. Hari ini tertinggi berapa? 105. Itu hari tanggal 6 Mei. 105,569. Minus ini kan paling rendah nih angkanya. Risiko paling tinggi ya. Paling tinggi. Ya. Minus 105,669 ya. Risiko paling tinggi ya. Paling tinggi. Kemudian diurut sampai yang ke-25. 25 nyata angkanya lah 30 November. Minus 47,328. Ya. Ini. Kebetulan sama dengan sini. Sama dengan kenapa hari ke-25? Karena 5% dari 500 kan. 500 dapatnya 25. Kalau 10%, 10% itunya errornya. Ini error katanya error termnya. Jadi 5%. Kalau 10% berarti 50 ya, 50. Nah, dulu dari mulai yang tinggi sampai yang terendah. Lihat di ranking yang ke-25, itulah VAR-nya. 25 ya. Minus 47, VAR-nya minus 47,328,9. VAR-nya ini. Dulu edisian. Edis untuk untuk hari ke-25 ya, karena dia 5%. Ya. Ini dapat 47,328,9. Ya. Bahwa kelemahan historik baik Malaysia itu ya. Kelemahan itu lah jumlah observasinya 500 buah sebelum mencukupi ya, dari sudut pandang statistik. Misalnya sebaiknya 5% dari VAR didasarkan pada 1000 hari ke 500. Kalau 5% dari 1000 kan hari ke-50. 50. Jadi jumlah risiko terendah pada ke-50 berapa? Itulah VAR-nya. Ya. Kenapa begitu? Ya enggak. Ya hanya di pas-pas saja logikanya ya. Logikanya. Karena dianggap kalau 50% berarti hari mulai ruginya itu hari ke-25 itu, 25 ya. Isi ruginya. Ya, jatuh dari ke-25. Ya. Nah, untuk itu bukan model Monte Carlo simulation. Model ini datanya 10.000 nih observasi. Katanya 500 data. Bukan 500.000, 500. Data observasi cuma 500. Ini 10.000. Ini berapa kali lipat nih? Hampir 20 kali lipat ya. Jadi menggunakan mantik covariant historis dan random number generator untuk mensintesikan observasi. Tujuanlah untuk mereplikasi distribusi hasil observasi dengan data sintesis data. Ya. Ini contohnya, contoh soal di kasus kalau risiko pasang menggunakan Monte Carlo. Ya. Misalnya nih, sebuah bank investasi memiliki portofolio saham senilai 10 miliar. Nanti dari beberapa saham di indeks LQ45.
Berdasarkan data historis, tingkat pengembalian return harian portofolio ini mengikuti distribusi normal sebagai berikut. Rata return lah 0,05%. Ya, persen. Kemudian standar deviasi return hariannya lah 1,2%. Standar deviasinya. Data return harian, data returnnya. Kemudian manajemen risiko ingin memperkirakan berapa value at risk fund harian pada tingkat kepercayaan 95%. Berarti 5% kan? 5% berarti Z itu 1,65. Menggunakan Monte Carlo simulation dengan 10.000 simulasi. Ini 10.000 data observasi. Ya. Nah, pertanyaannya, pertama, jelaskan secara ringkas prinsip kerja Monte Carlo simulasi dalam pengukuran nilai pasar. Yang kedua, gunakan metode Monte Carlo simulasi untuk memperkirakan VAR 90% portofolio tersebut. Diasumsikan distribusi normal return. Jadi distribusinya normal return. Jadi tidak ada yang normal. Lakukan 10.000 kali simulasi return acak berdasarkan parameter mu dan standar deviasi di atas Kemudian hitung distribusi nilai portofolio akhir dan tentukan VAR. Kemudian interpretasi hasil dalam konteks manajemen risiko pasar. Kemudian jelaskan kelebihan dan keterbatasan metode Monte Carlo simulasi dengan historical simulation atau problematic VAR. Ya, problematic VAR. Ya. Jadi potensi mahasiswa gini. Ya, mahasiswa dapat menggunakan Excel terlampir. Excelnya ada yang terlampir ya. Mungkin sebentar ya. Buka Excel dulu ya. Bentar ya. Ini PPT ini. Baru ini. Ini ya. Bentar Pak Ibu, sebentar. Saya mau cari Excel. Excel. Bentar. Excel sebentar. Hilang. Nah, ini saya lampirkan seluruh Excelnya Bapak Ibu. Ini ada apa? Ini datanya, data return. Ini sebanyak 10.000 nih, sampai ke bawah 10.000 ya. 10.000 ya. Sampai ke bawah 10.000 data. Ya. Data return, data apa? Simulasi return sama ini portofolio. Ya. Return. Portofolio ini nilai kerugian ya, kerugian. Di return, ini nilai portofolio, ini kerugian ya, datanya ya.
ada data untuk satu observasi ya. Nah, ini datanya. Kemudian nanti cara petunjuk ini ya. Itu nanti kembali lagi tadi itu. Ini. Ya. Sebentar. Ya, ini. Jadi nanti data yang dia berikan itu, eh, saya menggunakan Excel untuk melakukan simulasi. Untuk Excel gunakan fungsi normi everen ya. Jadi ini si mu secara biasa untuk mengakibatkan return acak ya. Kemudian setelah 10.000 return dihasilkan, hitung nilai portofolio akhir untuk setiap simulasi. Ada portofolio ada tadi, ini ada. Kemudian lalu ambil persentil kelima dari distribusi kerugian loss untuk menentukan VAR 95%. Ya. Contoh misal hasil simulasi menunjukkan bahwa 95% sama dengan 170 juta. Maka interpretasinya dengan tingkat percayaan 95%, kerugian maksimum harian portofolio sebesar 10 miliar tidak akan melebihi 170 juta. Jadi dalam kondisi pasar ekstrim ya. Gitu. Jadi dari VAR 90% jadi 170 juta. Ya. Nah, itu juga nanti ada panduan dalam menggunakan ini saya sudah kasih juga penghasilannya lah. Penghasilannya open. Ya, ini panduan. Oh, ini panduan. Jadi ini ada Excel, ini datanya ya. Ini datanya yang kita gunakan tadi itu. So, ini panduan menggunakannya untuk hitung Monte Carlo itu. Ya, ini. Masukkan parameter awal, nilai portofolio awal ini. Rata-rata return harian 0,05 ke 0,5%. Cara biasa returnnya 0,012, 1,2. Jumlah simulasi 10.000. Kolom return acak tulis ini ya. Nanti kolom nilai portofolio ini ya. Ini tak ini. Ini. Itu dapat angkanya ni ya. Portofolio ini nilainya. Ini. Ini. Ini sudah ada angkanya. Kalau sudah menghitung bisa sendiri. Dan kolom kerugian. Kerugian di sini dapatnya di sini. Ini kerugian dapat dari angka ini. Angka ini. Tulis rumus ya. Mana? Kerugian ni. FO dikurang nilai portofolio. Hitung VAR 90%. Berarti kerugian 0,9%. Ya. VAR 9%. Ya. Terus hasil. Jika VAR 9% dapat 170 juta. Ya, di sini. Ya. 10 juta. Ya, hitung ya. VAR 10% 170 juta ya. Nah, berarti dengan meningkatkan kepercayaan 90% berkerugian harian tidak akan melebihi 170 juta ya. Itu. Bisa juga menggunakan chart histogram untuk melihat kesebaran ya. Gunakan insert chart. Jadi insert chart histogram untuk melihat kesebaran kerugian hasil simulasi. Jadi Bapak nanti di range ini maka pencet insert chart ya, maka Anda histogramnya ya. Itu jadi lebih realistis ya, ya. Kemudian berikutnya ya. Kita
Jadi ini langkah-langkah menghitung historik harian dia. Tadi itu sudah ada. Terus soal market risk ya soalnya. Jadi misalnya ini Pulau Bank memiliki satu posisi 1 juta dengan face value 1402552 ya. Ya. Nilai nominalnya 1402 ya, tapi pasar 1 juta. Obligasi bond ini adalah ditradingkan pada yield maturity 7%. Jadi perubahan historis di yieldnya dari 0% dasar deviasi 12 basis point. Berapa modified duration-nya? Duration-nya ini. Dihitung berapa modified duration-nya. Durasi dibagi 1 tambah K kan. Ini. Ya kalau durasi 5%, 5, durasi kan 5 tadi. Durasi materi 5. 5 ini durasi kan zero coupon bond, berarti zero coupon bond itu durasi sama dengan N-nya. Ini kan 5 dibagi 107. 7 dari bunga maturity 7%. 1 tambah 7% dapat 107. Sehingga model durasinya 4,62 tahun ya. Kemudian yang kedua, berapa maksimal first daily yield berikan lebih dari 5% perubahan. Ya. Jadi dengan SIRO-nya 5%. Maka potensial first move-nya adalah 5%. 5% pasti 1,65 Z-nya. Dikali standar deviasi. Standar deviasi adalah ini, 12 basis point sama dengan 0,0012. Karena 10.000 kan. Jadi kalau 10 basis point sama dengan 001. Kalau 50 basis point sama dengan 0,05 ya. Itu. Dikali Z 1,05. Jadi selalu 5% 1,05 ya. Bapak hafal aja. Ya. Kalau dia 5% berarti 1,65. Z itu paling tinggi 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 1,05 itu makin ke ujung makin mendekati angka 3. Angka 3. P3. Jadi sebelah kiri juga sama. Jadi kita pakai sebelah kanan itu. Ya. Maka plus mortality-nya sama dengan minus modified duration sama potensial adverse ini. Jadi minus 4672 A dan BA dikali yang B. 0,0198 dapatnya lah minus 0,09252. Artinya apa? Artinya volatility-nya adalah 0,9252%. Dir-nya berapa? Dir-nya nilai harga pasarnya. Ya. Kalau nominal kan 1,40252. Pasarnya 1 juta dikali price volatility. Jadi kalau obligasi ini, obligasi. Ini jawabannya. Jawaban nomor D. Ya. D. Kemudian yang kedua, misalnya dia untuk bank itu 58.500 ya. Berapa VAR? Ini kok terputus nih. Ya. Berapa VAR untuk 10 hari, periode 10 hari? Ya. Ya, berapa untuk 20 hari? Kenapa VAR untuk 20 hari periode itu tidak terulang untuk 10 hari berikutnya? Ya, 10 hari. Jadi untuk yang 10 hari, VAR-nya berapa? 8.500 kali 10, 4,5 ya. 10. Ya. Kalau 10 hari kan ini dia ini udah ketahui 85.000. 8.500 kalau 10 hari kali akar 10. Dapat berapa? 2689,36. Ini lebih gampang soalnya. Jadi kerugian kalau dia hold selama 10 hari, kerugian 2689,36 dengan dia 1 hari 8.500. Kalau ruginya 20 hari berarti 8.500 kali akar 20. Dapat kerugian kalau dia hold 20 hari 38.013,16. Kalau seandainya kalau 30 hari berapa? Berarti 8.500 kali akar 30. Ya. Begitu seterusnya. Jadi kali akar N, berapa hari mau di hold. Kemudian yang ketiga, alasan bahwa VAR-nya tidak sama dengan 2 kali VAR. Disebabkan karena 20, karena nggak bisa, jadi kalau VAR-nya 20, bukan berarti 2 kali dari VAR 10, enggak ya. Kalau misalnya contoh, kalau 1 hari kan 8.500. Kalau 2 hari bukan dikali 2 ya. Kali 2. Kalau 3 hari bukan kali 3. Bukan 3 kali 8.500 enggak ya. Karena apa? Karena interpretasinya 20
pangkat setengah nggak sama dengan 2 kali 10 pangkat setengah. Itu artinya. Ya. 20 pangkat setengah nggak sama dengan 2 kali 10 pangkat setengah. Beda. Ya, beda lah. Ya. Kita samakan dengan kalau udah 10 hari berarti 2 kali 10. Jadi 2 kali apa? Sorry. Kalau 10 hari berarti 10 kali 8.500 nggak bisa. 8.500 kali akar 10 ya. 10 kali akar apa? Akar 10 ya. Ya. Jadi dampaknya tidak proporsional tuh ya. Tapi dia dalam bentuk melengkung itu ya. Jadi makin arti gini, makin lama harinya risiko makin naik tapi tidak terkumulasi secara proporsional ya. Kenaikan itu tidak dikali 10 tapi diakarkan lebih berkurang ya. Karena dia akumulasi kan. Misalnya 5 hari, akumulasi 5 hari bukan dijumlahkan sama ke probability. Berapa probability kalau dia 1 kali masukkan, dua kali masukkan berapa probability, 3 kali masukkan bola dalam keranjang berapa. Jadi kalau probability 1 kali bisa setengah. Koin itu kan ada dua belahan ya. Jadi kalau kemungkinan kita lempar, berarti probability 0,5 untuk gambar misal gambar Soeharto gitu. Kalau enggak sisanya gambar burung. Makanya kalau berapa gambar Soeharto? Gambar burung. Itu gambar Soeharto berapa? 0,5. Kalau kita lempar 2 kali, bukan berarti 0,5 kali 2, enggak. Tapi 0,5 kali 0,5. Itu sama dengan 0,5 kali 2 itu ya. Itu probability. Kalau 3 kali lempar, berapa probability-nya? 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Lempar pertama 0,5, lempar kedua 0,5, lempar ketiga 0,5. Probability 3 kali itu berapa? Jadi 0,5. Jadi 0,5 pangkat 3. Pangkat 3 ya artinya. Bukan 0,5 kali 3. Itu nggak sama. 0,5 kali 3 nggak sama. Bicaranya. Itu logika seperti itu. Nah, soal ketiga, misalnya rata perubahan daily yield itulah selama 15 tahun di zero coupon bond itu 5 basis point. 5 basis point. Ya. Itu udah atau perubahannya. Kemudian selama selama pas year di mana standar deviasinya adalah 15 basis point. Basis point ya. Basis point itu berarti 0,015 ya. 0,015. Kalau dia itu 0,0015. Dia kan 1/1000. Kalau 15 pasti 0,0015 ya. Kalau dia 5 berarti 0,0005 ya. Gitu. Berapa? Benar nggak itu? 0,15 ya, poin. Ya. 24 berarti basis poinnya, ini basis poin. Kalau basis poin bisa dikalikan 11.000, tak basis poin namanya. Nanti dikonversi ke kayak desimal berapa. Tapi basis poin ini pakai standar basis poinnya yang bisa dikonversi 11.000 ya. Ya. Menggunakan data tersebut, asumsi bahwa yield change adalah normality distribusi normal ya. Distribusi normal apa? Itu pergerakan dari harga obligasi itu normal. Ya. Ditanya berapa highest yield change expected jika 90% confident. Nah, ini 90%, dia 95. 10% berarti average 10%. Terus 10% biasanya apa itu? Ya. Ini 10%. Oh, 10% berarti dibagi 2 ya. Kita 1,05. 10% berarti kiri kanan 5%. Bagi 2. Jadi 5% apa? 5% itu 1,65. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau dia 5%, sisi kanan kan dua-duanya di 10% bagi 2 dapat 5%. Maka 1,5 dikali standar deviasi 15 basis point dapat 24,35 basis point. Ya. Ini intinya data yang perubahan itu ya, perubahan. Ya. Ini maksimum LPS yield-nya lah diperkirakan kan ya, kalau naik 24,3 basis point maksimum sebesar itu. Berarti ini sama kita mencari daily address ini, volatility-nya ya. Kemudian berapa jika 90% confidence limit-nya diperlukan 90% itu area value akan 1,96 bukan 165.
1,56 itu sama dengan errornya 2,5%. 2,5% itu Z-nya 1,96. Kalau adunya errornya apa 5%, maka Z-nya 1,05. Tapi kalau 2,5% 1,96. Ya. Jadi 1,6 kali dengan standar deviasi. Standar deviasinya apa 15 basis point berarti 1,96 kali 15 basis point. Kali 15 basis point dapatnya 29,40 basis point. Makin tinggi kan, tadi kan 24,35 basis point. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau seandainya errornya dikurangi ya, tadi kan errornya 5% satu sisi. Jadi dikurangi dulu setengah sisi. Setengah sisi berarti apa? Artinya jadi kenaikan volatility jadi 4,75 jadi 9,40. Jadi bertambah panjang artinya, areanya makin luas, karena errornya dipersempit kan, makin luas. Itu artinya. Kalau makin luas maka jadi apa? Sehingga nanti risiko akan makin tinggi risikonya. Tinggi, maksimum risiko makin tinggi. Jadi kalau ini kan kalau risikonya berarti 29,4 basis point, kalau dia itu 95% dikali dengan anunya, anu kan ketahui, nominal kan ketahui, harga pasar kan ketahui, harga pasar ketahui dikali 9,4, ya, maka dapat itunya, dapat apa, DR-nya untuk satu hari. Pasti dia makin tinggi itu, karena artinya volatility makin tinggi juga. Nah, untuk keempat, Bank Alpha memiliki inventory apa persediaan obligasi ya, AAA 15 tahun zero coupon bond. Ini lagi zero coupon bond. Kenapa zero coupon bond? Karena kalau dia nggak pakai zero coupon bond, dia hitung lagi present value-nya, ada rumusnya. Kemudian durasinya dihitung lagi. Kalau ini nggak usah hitung durasi. Kalau zero coupon bond durasi sama dengan N. Durasi tetap N. Kalau 15 tahun berarti durasi 15 tahun. Tapi kalau bukan zero coupon bond, durasi nggak sama dengan N. Nggak sama dengan 15 tahun. Maka akan repot lagi itu. Maka dipakai contoh yang zero coupon bond-nya biar durasi sama dengan N. Ya. Itu alasan kenapa kok zero coupon bond dulu di contohnya. Itu menyimpulkan masalah. Karena kan dia fokus bukan cari durasi. Ya. Hasilnya 500 juta. Ya. Obligasi memiliki yield 9,5%. Ya. Di over the counter market. Ya. Bertanya berapa modified duration? Durationnya dicari 15 karena durasi 15 dibagi 1 tambah 9,5%. Ya ini dapat jadi minus 13,6980%. Jadi ini penting untuk menghitung risiko minusnya. Dan berapa possibility-nya? Possibility-nya minus body fat dikali dengan potensial adverse. Potensial dari mana? Dari setelah deviasi apa 1, ini berapa? Errornya berapa? Errornya berapa? Ya. Ini basis poin dan deviasinya. Dan Z-nya berapa? Z-nya kalau ini diasumsikan kalau dia 5% ya errornya. Berarti 1, di sini pakai berapa nih? Ya. 1,65 kan, 1,65 dikali, ini udah ada angkanya nih, ya, movie yield-nya udah ada, jadi setelah deviasi dikali dengan Z udah ada berapa basis point, ya, langsung dikali aja. Jadi potensial reference diketahui 25 basis point. Kalau diketahui dihitung lagi potensial reference sama dengan Z dikali dengan setelah deviasi, ini udah diketahui basis point, ya. Sehingga didapatkan possibility-nya lah minus 3,45%. Jadi DR-nya berapa? DR-nya sama dengan nominalnya 400 dikali possibility minus 3,425 itu ya. Ya. Ini. Dikali itu, dikali 1 tambah 0,95 ya. Dikali 15 ya. Ini. Itu value posisi sekarang kan 102,593 juta. Sehingga DR-nya 102,529 itu kali dengan minus 0,3425 ini yang volatility-nya, possibility. Dapatnya berapa? DR satu hari itu sama dengan minus 351,630 ya. 30. Ini loh posisi sekarang ya, sekarang. Nah, kemudian
Potensial berapa? Potensial first move yield, PAMI, confident limit value kali standard deviasi. Ini ada lagi nama potensial first move in yield. Posisi bergerak itu sama dengan 15 poin, 1,5 kali standard deviasi. Standard deviasi sama dengan 0,025. Dapatnya dihitung standard deviasi berapa? Standard deviasi lah dapatnya 15,15% ya, standard deviasinya ya. Itu dapatnya. Ya. Tadi kan diketahui apa move yield-nya 20%. Yang sini tanya berapa deviasinya yang D deviasinya. Nah, soal kelima lah, misalnya bank Sultan Vermont itu memiliki obligasi ya, obligasi nominalnya apa 20 juta euro ya, euro dan 25 juta pound sterling ya, ada dua obligasi ya. Kemudian ini mata uang ya, ini mata uang bukan obligasi ya. Kemudian spot exchange rate untuk yang euro itulah saat ini spotnya 0,4 dolar per euro. Kalau spot rate untuk yang ditukar pound sterlingnya 1,8 per euro. Jadi beda kalau di Indonesia kan kurs itu dinyatakan mata uang lokal per mata uang asing. Kalau di Amerika itu mata uang lokal per mata uang asing, kebalik kan. Quotation-nya terbalik nih. Jadi sama aja sih, penting kita memahami apa arti dolar per mata uang asing. Kalau kita kan mata uang asing per apa mata uang lokal per mata uang asing. Lokal. Itu apa? Kurs berapa? 10.000 per dolar. 1.000 rupiah per dolar. Ya. Kalau dia enggak, dia mata uang asing per mata uang lokal. Kalau kita mata uang lokal per mata uang asing, quotation-nya. Jadi jangan bingung sebenarnya. Kok quotation untuk kurs euro itu kok mata uang lokal per mata uang asing. Kalau kita kan mata uang asing per mata uang lokal. Ya, gitu. Mata uang lokal, ya 16.000 per dolar. Jadi 15.000 per dolar berarti mata uang lokal per mata uang asing. Gitu. Mata uang asing ya. Sama berarti. Sama berarti. Mata uang lokal 1.800 per dolar. Sama lah ya. Ya. Kemudian posisi untuk euro itulah 20, kalau ada dia 20 dipegang berapa? 20 juta euro, maka dalam dolar dikonversi dolar lah dikali 0,4 ya, dapat 8 juta. Kemudian kalau yang konversi pound sterling ke dolar 25 juta dikali 1,84 32 juta ya. Kalau volatility euro itu sudah diketahui berapa? Volatility berapa? 1,65 kali 65 basis point. Karena diketahui standard deviasi dan standard deviasi untuk euro 65 basis point, standard deviasi untuk pound sterling 45 basis point. Ini dapat fake volatility-nya. Kemudian DR-nya rumusnya nilai nominal dikali dengan posisi saat ini, bukan nominal, posisi mata uang asing dengan diserang posisi mata uang lokal dikali price volatility. Jadi kalau DR euro itulah ini, di euro itulah 8 juta hasil dari konversi ke dolar dikali dengan volatility-nya 0 kan 0,1725% dapat atau sama juga dengan 0,010725 ya, sama dengan adalah 0,0860 juta dolar ya, 0, ya, atau 85.800 dolar ya, dia euronya. Jadi kalau dia pegang euro satu hari, dia akan memiliki kerugian 85.800 dolar. Kalau dia pegang pound sterling selama satu hari, maka dia akan mengalami kerugian sebesar 237.600 dolar ya. Artinya kalau dia pegang 10 hari, berapa kerugian euro pegang 10 hari? Akan 10 kali 85.800 dapatnya makin besar kan 271.342. Ini bukan dikali 10 ya. Karena ini kartu di probabilitas itu
hari pertama, kedua, ketiga masing-masing punya potensi DR-nya. Tapi kan sama tuh, dari pertama, kedua sama. Kalau digabung semuanya dikali akar. Ya kan? Jadi kalau penseling, kalau dipegang penseling itu selama 10 hari, maka kerugian yang dihadapi oleh bank itulah 751.357,17. Nah, kemudian yang soal ke-6 mengenai itu portofolio ya. Misal Jeff Risnick, Vice President dari Operational of Choice Bank, itu sedang mengestimasi agregasi DR dari portofolio bank terkait dengan existing aset yang dimiliki dalam bentuk loan, dalam bentuk foreign currency, dalam bentuk saham. Jadi individual DR-nya untuk yang loan itulah 300.700 $30.700. Kalau untuk yang foreign currency-nya $274 DR-nya. DR-nya adalah kerugian yang dihadapi satu hari di hold ya. Kemudian kalau untuk yang common stock saham itu kerugian satu hari ke depan itu 126.700. Itu dia sudah diketahui. Nggak usah dicari lagi DR. Dia korelasi, ini diketik korelasi loan dengan kan tiga kombinasi, loan dengan foreign currency, loan dengan common stock, dan foreign currency dengan common stock. Itu ada 4 itu. Berarti ada 4 korelasi. Korelasi loan dengan foreign currency, korelasi loan dengan saham, korelasi antara foreign currency dengan common stock. Ini datanya. Berturut 0,3, 0,7, 0,00 ya. 0,00 ya. Itu. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian berapa ada portfolio? Tinggal masukin dalam rumuskan dari instrumen pertama, kedua, ketiga. Pertama kan loan, kedua foreign currency, yang ketiga saham. Kan? Yang kemudian ditambahkan dengan dua hubungan kombinasi, kan ada 3 kombinasi ini. Kan? Loan dengan foreign currency, loan dengan common stock, kemudian loan foreign currency dengan saham ya. Jadi masing-masing dikali 2 kali row dikali DR-nya masing-masing. Tapi nggak dikodratkan DR-nya ya. DR loan dengan DR foreign currency kali 2 kali row-nya. Row itu hubungan ya, korelasi antara loan dengan foreign currency. Dan kedua, kombinasi kedua 2 kali korelasi loan dengan saham ya. Kali DR masing-masing. DR loan dengan DR saham. Yang ketiga 2 kali korelasi foreign dengan saham dikali dengan DR foreign dengan kali DR saham. Nanti dikuadratkan hasil total sini dikuadratkan, diakarkan ya, 0,5 itu akar ya. Maka dia boleh angka ini, dapatnya 533.219. Jadi itu ya, kalau satu hari dia megang saham portofolio ini, satu portofolio ini, maka dia akan rugi sebesar 533.219. 533.209 euro. Kalau dia pegang portofolio selama 3 hari, kali akar 3 aja. 533, 219 kali akar 3. Dan seterusnya. Ya. Ini soal 7 lagi model lain ya. Misalnya, hitung dia dari portofolio sebagai berikut ya. With and without correlation coefficient. Jadi misalnya ini estimasi aset. Ini aset bentuk stok foreign currency sama obligasi. Ini DR-nya. DR untuk saham itu 300.000, DR untuk foreign 200.000, dan untuk bond 250.000 ya. Ya. Kemudian korelasi pertama korelasi antara stok dengan foreign currency ya. Korelasi kedua antara stok dengan saham dengan obligasi. Ya, yang korelasi ketiga foreign currency dengan obligasi. Ini korelasinya ya. Dia tanya berapa jumlah risiko bisa dikurangi dari kekurangan di perfect positive correlation. Kan semuanya positif ada 2, negatif ada 1 ya. Berapa ya kira itu ya. Kira di portofolionya. Itu boleh kita hitung ya, kalau yang pertama ini kan
ini DR 3 DR dikodakan ditambah, kemudian dikali kodasi 2 itu, ya ini ada satu negatif ya. Dapatnya lah 559,464 ya. Ya. Kemudian kalau yang ketiga ya, 59 di 50. 50 itu kalau apa? 10 itu product collection. Product collection itu berapa? Product collection itu sama dengan 1 ya. Product collection 1 ya. Kalau 1 di 750. Kalau 1 itu apa? 1 itu ini ya. Kalau dia 1 kolasinya ini. 1 ya, perfect ya. 1 negatif. Kalau negatif 1 ya, dengan 1 ini ya. Dengan ini ya. Ini negatif semua, negatif nanti dikali 2 kali negatif 1 dapatnya berapa ya. Dan dapatnya 750 ya. Jadi kalau persentra minus 1 atau plus 1 ya. Minus 1 plus 1 ya. Ini soal yang ke-6 nih banyak sekali soal ini yang lengkap ya. Soal 6, 7, 8. Ya, ini kalau yang 8 ini apa ini 8 nih. 8, 7, 8. Jawabannya ini. Jawaban sampai sini. Jawaban D di sini. Jawaban D. Ini soal sampai 8 ya. Ya, ini 7. 7 tadi udah ya. 8 ini lebih lengkap ya soalnya. Ya, jadi pertanyaan banyak dari A sampai H ya. Ini misalnya nih. Misalnya Bank Ekspor memiliki posisi trading dalam bentuk yen, Swiss franc, ya, dengan pada tutup buku 40 hari. Bank itu memiliki 300.000 yen, kemudian 10.000 yen. Ya. Kemudian perubahan rate di 9 hari pertama itu diberikan sebagai berikut. Ini perubahannya. Ya. Misalnya kurs yen tanggal 2, tanggal berapa? Tanggal 4 Februari. Ini tanggal 3 Februari. Ini tanggal 2 Februari, tanggal 1 Februari. Ini tanggal 9 Januari, ini tanggal 8 Januari. Ya. Januari. Sekarang posisinya 4 Februari. 4 Februari. Ya. Februari. Nah, ini kursnya. Ya. Berarti ini 1 hari sebelumnya, yang 3 Februari 1 hari sebelumnya. 2 hari, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya. Berapa foreign position dollar equivalent menggunakan efek rate Februari tanggal 4 Februari. Ya. Foreign exchange position 4 Februari. Ya. Ini. Jadi kalau Februari berapa? Februari. Jadi kalau dia tuh Jepang ya, kalau di sana naik 1% ya, 1%, maka dapatnya berapa? 101 dikali 112,13 kan tanggal 4 Februari itu 112 kali 13, dapatnya 113. Sehingga kalau 113, posisi yen itu berapa itu? Jadi ke dolar. 300.000 yen dibagi dengan 113, 251. Dapatnya 2,6 juta dolar. Delta posisi berapa? Delta posisinya dari tadinya di berapa itu? 264876 dikurang 2675. 2675 405,898 ya. 205 itu adalah pada saat posisi sekarang ya ke dolar. Jadi 300.000 itu dikurskan kalau sekarang nilainya 267, nomor jawaban A itu 2675 ya. Jadi delta adalah 26489,7. Delta itulah kalau naik 1%, ya, 1%, maka dolarnya naik sebesar 26489,77. 1%. Kalau naiknya setengah persen, maka setengah dari 26489,77. Sama seperti itu. Sispreng juga sama. Sispreng dengan cara sama, kita hitung berapa nilai kalau 1% naik, berapa dolar. Jadi 101 dikali Sispreng 1414 ya. Karena kursnya kan 1414 tanggal 2 Februari itu. Ya. Ya. Dapat 142814.
Jadi posisi sekarang berapa ya ke dolarnya? 10 juta Swiss franc dibagi dengan 1428,14. Dapatnya 7 juta. Delta berapa? 7 juta. Delta berapa itu? Deltanya adalah 7 juta dibagi dengan sekarang 7 juta 0. 7 juta 2.000. Sebenarnya 7 juta 72.000. Jadi delta posisinya lah kalau naik 1% maka dolarnya akan naik sebesar 70.021,14. Ya. Nah kalau dengan apa yang F itu F, berapa total risiko dihadapi oleh bank itu setiap hari dengan worst case day, berapa worst case day-nya dan berapa best case day-nya. Ya, jawapan ni prosedur tepat untuk merepeat kembali proses itulah itu untuk 500 hari. Ini kan data enggak 500, data berapa? 1 2 3 4 5 6 cuma data atau 5 hari setelahnya, sebelumnya. Ini 5 hari sebelumnya. Harusnya kan 15 hari sebelumnya. Ya. Jadi ranking risiko yang paling tinggi sampai paling rendah. Itu yang parahnya ya. Itu diarnya itu. Ya. Nah, macam akan mengekspektasi confident level 5% totalis dalam 50 hari. Ya. Jadi dari 25 hari tadi itu, tapi yang ranking yang ke-25 ya. Pertama di ranking, tapi yang ke-25 ya. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa kita sampai tuntas karena data cuma 5 hari. Jadi udah begitu sampai ke apa delta approve-nya kita jawabnya kualitatif ini. Ya. Ini Jepang D itu. Jepang D-nya ya berapa dari percentage exchange rate untuk masing-masing currency selama 5 hari ini. Ini selama 5 hari. Ini kita 5 hari cuma 5 hari. Ini deltanya dikali itu, dikali berapa persen. Misalnya kalau 5 hari itu datanya kan ini. Nah, 5 hari tanggal 40 hari ya. Ini 1 hari sebelumnya ya. Perubahan 0,069 di sini. Ya. Perubahannya ini dari mana? Kan 40 hari ini kan. 40 hari. Perubahan dengan sebelumnya berapa? Ya. 12 dibandingkan dengan 112,84 dibandingkan 112,13. Perubahan 2%. Itu perubahannya. Itu ya. 0,691%. Ya, turun. Ya. Turun. Kan dari 112,84 turun 40 hari 212,13. Turunnya sama dengan turunnya lah mana? Turunnya 0,629,2%. Ya. Itu. Sehingga kita bisa hitung ya, bisa hitung ini. Jadi 24 Februari itu deltanya kan minus 26,489,7. Dikali perubahan rate-nya 0,6 ini. Dapatnya risiko 16,68 itu arti ya. Gitu. Kalau yen ya. Kalau hari kedua sebelumnya 26 ini 26 ini kan 62 ya. 6242 hari 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya ini kan perubahannya ini. Perubahan kurs dari hari ke-3 ke hari kedua ya. 3 hari kedua perubahannya ini ya. Minus 26 nih di 3 hari kedua. Ya nih. Ketiga kedua ya. Ketiga kedua. Tadi 1413 jadi naik ya. Jadi 2 ke 3 kan naik itu. Naik berapa? Berapa nih? Oh, sorry, ini data ini Swiss franc. Kalau Jepang dari 112,14 2003 itu naik jadi 112,84 ya. 84 ya. Naik. Naik masih positif ya. Positif ya. Data berapa nih? Data naik 0,62 422% naik ya.
dengan delta ini kan naik. Berarti deltanya kan minus 26. Kali positif 0,24. Berarti risikonya negatif 166,35 ya. Risikonya negatif. Ya. Itu maksudnya. Risiko. Cari juga Swiss franc deltanya. Risiko berapa? Ini cari risikonya ya. Total harusnya hari pertama sebelum itu, sebelumnya risiko Japanese 96 ditambah risiko Swiss franc 1,788. Dapat 339. Jadi pertanyaannya bisa menghitung risiko hari sekelima hari itu. Berapa risiko total risiko hari apa? 6 hari nih, 6 hari. Berapa total risikonya? Itu betul D ya. D. Itu ya. Ini yang E-nya. D-nya ini menghitung perubahan kurs, yang E-nya menghitung risikonya. Ini cara ngitungnya. Tapi ini kalau 500 hari dihitung ke 500 hari seperti ini. Ini baru 5 hari. Berarti tinggal 455 hari lagi. Nanti setelah itu di ranking kan, dari risiko tertinggi sampai terendah. Ambil angka yang ranking ke 25. Itulah VAR-nya. DR-nya itu, DR sama VAR itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Sampai sini. Ya. Pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, absen ya, belum selesai absen sebentar. Absen dulu Bapak Ibu ya. Aku lupa nih. Absen. Zainal ada, Zainal, Pak Zainal. Pak Zainal ada? Absen. Hadir, Prof. Oh, hadir. Pak Imam? Hadir, Prof. Udah Pak Bangun? Pak Bangun ada? Pak Bangun ada. Kemudian Pak Oksano? Hadir, Pak. Hadir. Bangun hadir, Pak. Bangun, Pak. Oh, baru bangun Pak ya? Baru bangun. Video buka, video buka, Pak. Oh ya, bentar, Pak. Video. Kalau nggak buka berarti belum bangun tuh ya. Udah, hadir ya. Mana Pak Bangunnya? Oh ya. Kemudian Pak Suryanto. Ini, Pak. Ada ya. Buka videonya kalau ngomong buka video Pak. Suryanto hadir. Pak Juventus. Hadir, Pak. Ada. Ya. Pak Kinia tuh Ibu Hadir, nih, Bu Kinia. Bu Kinia ya. Bu Widiasi. Widiasi ada Widiasi? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Ya. Bu Lydia Ningsih. Hadir, Lydia Ningsih ada? Pak. Hadir, Hadir, Bapak. Ya. Bu Yosua. Yosua Bapak ya? Yosua. Pak Yosua ada? Nggak ada. Yolanda ada? Hadir, Pak. Mana? Yolanda ya. Udah, Fili Sierra. Fili Sierra ada? Hadir, Pak. Hadir. Bu Sani? Ada, Pak. Ada. Pak Muhammad Ramadhani Iqbal? Hadir, Pak. Hadir ya. Udah Fadila. Pak Fadila ada, Pak Fadila? Absen berarti ya. Bu Jamila? Ada, Pak. Hadir. Pas azan ya. Bu Lisa? Hadir, Bu Pak. Lisa? Hadir. Hadir. Pak Octavianus? Hadir. Octavianus ada? Absen ya. Pak Setio? Ibu itu perempuan itu. Ibu Setio. Oh ya, Ibu Setio Runi. Nama depan lagi. Ada? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Bu Wanda. Izin Pak Wanda ada, Sparta, Wanda. Yosua hadir, Pak. Yusuf mana? Ini Pak, maaf Pak, saya punya yang satu ini tadi nggak tahu kenapa error Pak. Saya ada 2 device ini Pak. Oh, Yusuf mana Yusuf?
Yuswa nih, oh Yuswa. Iya Pak, maaf tadi volumenya nggak nyala Pak, tapi saya udah join dari tadi. Oh iya. Bu Iya, Wanda. Bu Wanda ada? Kasih. Bu Wanda nggak ada? Absen. Mbak Safran. Hadir, Pak. Jadi walaupun join tapi nggak bersuara, sangat absen ya. Berarti orangnya pergi kemana-mana itu. Ya. Muniasi. Hadir, Pak. Hadir ya. Nah, sekarang kita foto dulu bukti hadirnya, sefoto aja nih ya. Pak, Bentar. izin Pak, ini Daniel Aurin. Ini Oh, mungkin Daniel. kemarin dari admin mereka belum sempat masukkan di dalam sini absen Pak. Siapa? Daniel Gilbert Auri Pak. Oh, nama belum ada di sini. Belum Iya, ada namanya. kemarin lambat isi KRS soalnya Pak. Oh, isi cepat guys Pak, isi KRS cepat. Bisa diverifikasi oleh PA-nya. Ya, ya sudah Pak, cuma mungkin mereka belum update Pak. Oh, itu ya. Jadi Iya Pak. ingatkan lagi saya kuliah ke depan, ingatkan Pak ya. Boleh saya koreksi yang absen hari ini di minggu depan ya. Ya. Iya Pak. Itu Sama kita- minggu kemarin juga sempat join. Oh, itu ya. Udah, kita foto Ya. dulu ya, foto ya. Foto dibuka biar ketahuan hadir apa enggak ya foto ini. Buka kamera buka. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Nah, sebentar. Ada nih. Ini saya upload di grup ya. Udah ada upload di grup ya. Udah masuk belum? Udah masuk ya? Udah. Di grup udah saya upload fotonya. Karena udah masuk, Udah, Pak, udah. karena udah azan kita sampai di sini aja ya. Baik, Jadi mungkin Ya, makasih, Pak. ya makasih banyak. Baik, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.